saling sharing, kemudian tidak pelit terhadap ilmu dan harta, kemudian tafasah fil majalis, yaitu melebarkan tempat duduk untuk teman-teman kita, memberikan selebar-lebarnya kesempatan, dan seterusnya. Ini adalah hak-hak yang kemarin dijelaskan di bagian pertama di dalam bab 5 ini. Termasuk ketika kita mendengarkan teman kita yang bertanya kepada seorang guru, seorang ustadz, kita walaupun sudah tahu jawaban atau pertanyaan yang akan ditanyakan sudah diulang lagi bagi kita, maka kita tetap harus mendengarkan jawaban guru dan pertanyaan teman kita tersebut. Apa faedahnya? Supaya kita ini mendapatkan faedah-faedah yang barangkali kita belum dapatkan dari jawaban guru tersebut. Nah, ini ya adalah bagian pertama. Kemudian kita lanjutkan ya di halaman 15 yang bagian bawah. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Faya bunayya, wahai anakku, la tudayyiq ala ikhwanika, jangan kamu mempersempit ala ikhwanika, atas saudara-saudaramu, tariqal ilmi, jalan menuntut ilmu. Janganlah kamu mempersempit saudara-saudaramu jalan menuntut ilmu. Idza talabu, apabila mereka meminta atau bertanya, min ustadzihim, dari guru-guru mereka, tahqiqa mas'alatin lam ya'rifuha haqqal ma'rifah, pembenaran masalah, ada sebuah pelajaran yang dimana dia tidak memahami secara sempurna, pemahaman tentang pelajaran itu belum sempurna, sehingga dia butuh bertanya kepada seorang guru. Lam ya'rifuha, di mana mereka belum memahami masalah tersebut. Haqqal ma'rifah, dengan sebenar-benar pengetahuan. Bagaimana posisinya ketika ada teman kita yang bertanya kepada guru di mana dia belum paham akan masalah itu? Sikap kita bagaimana? Apalagi kalau kita itu sudah mengetahui, wasyarikhum fil istima'i, sertailah mereka atau bersamailah mereka fil istima'i, di dalam ya mendengarkan, ila ma yaqulul ustadzu, terhadap apa-apa yang dikatakan oleh seorang guru. Ya, kadang-kadang kalau kita itu menjumpai seorang teman, ya bukan hanya anak-anak kita ya, tapi juga kadang-kadang kita itu kalau punya masalah, entah itu masalah dalam pelajaran, entah masalah dalam kehidupan, entah masalah dalam keluarga, gitu ya. Kemudian pengen cari solusi kepada ustadz. Bro, ayo tak ajak ke rumahnya ustadznya. Saya punya masalah, saya pengen curhat, saya pengen arahan-arahan dari beliau seperti apa kira-kira. Saya punya masalah ini. Nah, ketika ada sahabat kita yang mengajak kita untuk itu, maka wasyarikhum, coba kita sambut. Coba kita sambut ya permintaan dia untuk kita serta menemani dia. Ayo, tak antar ke rumahnya ustaz. Kita sama-sama tanya di sana. Ketika di sana pun kita juga ikut mendengarkan apa yang menjadi jawaban dari ustaz tersebut. Nah, ini di antara bentuk hak-hak persaudaraan di dalam menuntut ilmu.
Jadi kemudian kita ini justru menghindar. Satu lagi kayaknya kurang nancep chestnya. Tidak kemudian kita justru menghindar dari teman kita, ya. Apalagi kalau ada hati yang justru malah ben gak usah tak kancani, ben tambah bingung, gitu ya. Ini justru tambah menjerumuskan dan justru malah tidak menolong, tapi betul-betul ngeblesno saudaranya. Ini tidak diperbolehkan. Nah itu di dalam mencari sebuah jawaban, kita harus menemani. In kunta turidul khaira, apabila turidul khaira, kamu menghendaki kebaikan, linafsika, untuk dirimu. Jadi tidak kemudian ketika kita menemani teman kita kepada seorang ustadz untuk mencari sebuah solusi, itu bukan buruk untuk kita, justru kita mendapatkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Pasti nanti ada hikmah-hikmah yang akan kita dapatkan dari apa yang disampaikan oleh ustadz. Oh, ternyata teman kita punya masalah seperti ini. Oh, ternyata nanti solusinya seperti ini. Itu ya, seringkali kita mendapatkan hikmah dari kejadian yang ada pada teman-teman kita. Inna laka min ikhwanika, sesungguhnya laka, bagimu, min ikhwanika, di antara saudara-saudaramu, man yusyarikuka fil maskani wal mabiti. Sesungguhnya bagimu di antara saudara-saudaramu ada yang menemanimu, yusyarikuka fil maskan, di dalam tempat tinggal, wal mabit, dan menginap. Nah, ini barangkali anak-anak kita di pondok ini ada namanya maskan dan juga mabit. Maskan itu adalah rumah hujrah yang dipakai untuk anak-anak tinggal. Ini maskan. Wal mabit artinya setiap hari anak-anak ini ya di pondok dan menginap. Nah, bagaimana ketika kita itu bersama-sama saudara kita di dalam satu rumah, kemudian kita menginap 24 jam bersama mereka? Ini juga disinggung oleh Syekh Muhammad Syakir. Fahris ala rahatin ikhwanika fi masakinihim. Maka ya, semangatlah, fakhris, maka perhatikanlah juga bisa, ala rohatin, atas rohati ikhwanika, waktu istirahat saudara-saudaramu, fi masakinihim, di dalam tempat-tempat tinggal mereka. Ini kalau menginap. Ya, begitu juga kita mungkin kalau bertamu ya, ini perlu memperhatikan waktu-waktu istirahat sahabat kita. Wa idza jaa waqtun naumi, dan apabila telah datang waktu naumi, waktunya tidur, fala tuz'ijhum, jangan kamu ya meributi mereka, jangan kamu ngerameni mereka. Bil mutalaati, dengan belajar, wal mudzakarah, dan mengulang-ulang pelajaran. Mutalaah itu mutalaah kitab, belajar kitab, dan mudzakarah. Nah, ini Masya Allah, sampai ada seperti itu di dalam pondok atau di dalam thalabul ilmi, itu diperhatikan hak-hak saudaranya. Misal kalau di pondok kita ini jam 10 sudah waktunya harus tidur anak-anak, karena selesai belajar malam. Di waktu itu maka ya teman-teman yang lain pun semuanya harus tidur malam. Jangan sampai kemudian mengganggu ya dengan belajar, alasan belajar atau mudzakarah
satu lampunya dinyalakan, nggak mau, belum ngantuk, saya masih pengen belajar, yang lain-lain pengen tidur, nggak bisa tidur gara-gara lampunya dinyalakan. Ini mengganggu. Apalagi termasuk juga mudzakarahnya dengan suara yang lantang, karena dia itu nggak bisa masuk kalau menghafalkan dengan suara yang pelan, yang teman-temannya sudah pada tidur, ya, menghafalkan hadis arba'in, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Temennya yang lain nggak bisa tidur. Nah ini ya, perhatian terhadap hak-hak saudaranya. Ini Masya Allah, sampai segitunya itu pun ya diperhatikan gitu hak-hak saudara. Apalagi sesuatu yang lebih besar daripada itu. Sesuatu yang lebih besar daripada itu, misal kehormatan dia, ya, mungkin juga menjaga aib dia. Jangan sampai kita itu menghibah atau membicarakan kejelekan saudara kita. Ini hak-hak semacam ini itu harus dijaga. Jangan malah direndahkan dan selalu dighibahi. Apalagi sampai diturunkan kehormatannya. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, al muslimu akhul muslim. Satu muslim dengan muslim yang lain itu adalah bersaudara. Kalau sudah bersaudara, konsekuensinya kata Rasulullah, la yahduluhu, ya, wala la yahduluhu, la yadlimuhu, wala yahkiruhu. Satu, dia tidak boleh yahduluhu, tidak boleh merendahkannya, nggak boleh membuli, nggak boleh mengejek, nggak boleh yang lain-lain. La yadlimuhu, tidak boleh mendoliminya. Temennya didolimi, dibohongi, dicolong, apalah ya. Wala yahkiruhu, tidak boleh ya dipersekusi, ditekan, dirampas. Ayo setiap hari jatah 10.000 jatah. Ya di sekolahan-sekolahan itu kadang, atau di beberapa lembaga masih sering seperti itu kan, pembulian yang sangat banyak terjadi. Ya. Apalagi ada ya, kalau sudah sekolahan di mana di sana sudah tumbuh subur yang namanya asobiyah, kelompok-kelompok, geng-geng ya, terbentuk gangster. Apa meneh ana geng anake pejabat, ngelompok dhewe ning anake pejabat. Wong-wong sing miskin-miskin ngelompok dhewe sing grup miskin. Akhirnya saling membuli, geng-gengan. Maka yang paling bagus ya di dalam pendidikan anak mulai dari dasar ya, dari mulai SD itu ya, bahkan TK kalau bisa, itu diajari bagaimana anak-anak itu bisa menyelesaikan masalah ya, dengan membangun sosial ya, emosional yang baik. Bagaimana ketika mereka itu bertengkar dengan temennya ya, ada cekcok. Kadang-kadang kalau kita itu kan, kita ini sudah punya anak semua ya, insya Allah semuanya sudah banyak yang punya anak. Kita itu kalau menyaksikan anak kita, ada anak pertama, ada anak kedua. Jadi anak pertama itu kalau belum punya saudara yang lain, ya menjadi raja di tengah-tengah rumah kita. Apapun yang dia katakan kita turuti karena nggak ada saingan. Tapi ketika lahir anak kedua, ya seringkali kamu itu harus ngalah sama adik, ya. Adikmu ini masih kecil, kamu harus menyayangi adik. Selalu yang dipojokkan kakaknya, gitu ya, kakaknya. Adiknya selalu menjadi raja, selalu kakaknya ini disuruh selalu mengalah. Terus begitu. Nah, ini ya bisa jadi akan menimbulkan sebuah pertanyaan besar di dalam anak kita.
kok orang tuaku tidak adil. Nah, ini diselesaikan, ya, diselesaikan. Maka ya persaudaraan antara sesama satu muslim dengan muslim yang lain itu sampai dicontohkan oleh Rasulullah SAW membangun persaudaraan itu, ya, itu adalah di akhir pembahasan bab ke-5 ini itu disebutkan potongan hadis Rasulullah, ya, qala Rasulullah al-mu'minu minal mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Satu orang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti satu tubuh, yang satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Saling menguatkan, digambarkan seperti itu oleh Rasulullah. Makanya ya kita bisa melihat nih pengajaran Rasulullah di dalam ya mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan ansor. Orang-orang muhajirin dan ansor. Itu ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yang pertama kali strategi yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah itu diantara yang pertama strateginya adalah membangun masjid. Pertama Masjid Quba sampai ke tengah Madinah, kota dia membangun Masjid Nabawi sebagai pusat peradaban Islam. Kemudian yang kedua, ya, beliau itu mempersaudarakan dari sahabat-sahabat muhajirin dan ansar dan sahabat-sahabat yang sering cekcok di Madinah. Muhajirin dan ansar dipersaudarakan sama Rasulullah. Suku yang paling besar yang sering cekcok di Madinah pun dipersaudarakan, yaitu suku Aus dan Khazraj. Dipersatukan oleh Rasulullah. Sampai-sampai itu dikabarkan, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim." Mereka itu mencintai orang-orang dan orang-orang yang menetap di Madinah, mereka itu sangat mencintai orang-orang yang baru hijrah ke Madinah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka hatinya itu tidak ada rasa dengki sama sekali, berlapang dada, membuka semuanya kesempatan apa yang dibutuhkan oleh saudaranya muhajirin. Sampai-sampai digambarkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihi khasasah. Dan mereka orang muhajirin itu mendahulukan dan mereka orang-orang ansar, mereka orang-orang ansar mendahulukan orang-orang muhajirin daripada diri-diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah. Walaupun orang-orang ansar itu membutuhkan apa yang dia miliki. Coba, ada satu riwayat dari Abu Hurairah. Beliau menceritakan, ya, ada satu tamu muhajirin yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, saya nggak punya apa-apa. Kan ayat sebelumnya itu menjelaskan orang-orang yang hijrah ke hijrah ke Madinah, mereka itu tidak punya sama sekali harta benda. Makanya disebutkan lil fuqara, bagi orang-orang miskin itu termasuk orang-orang muhajirin yang datang ke Mekah itu nggak punya apa-apa karena semua harta bendanya itu ditinggal di Mekah, tidak boleh dibawa oleh orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Tidak boleh dibawa, sehingga mereka hanya membawa badan saja sama pakaian yang mereka pakai. Sampai di Mekah, ya, itu semuanya dalam kondisi miskin semua, berawal dari nol. Nah, kemudian kecuali beberapa orang saja, ada orang miskin dari muhajirin datang ke Rasulullah. Maka kemudian karena membutuhkan, maka Rasulullah menyampaikan kepada orang-orang Ansor, wahai orang-orang Ansor, siapa yang pengen menjamu tamuku ini? Dia sedang membutuhkan. Maka kemudian langsung dari kalangan orang Ansor mengatakan, saya ya Rasulullah. Sahabat itu kemudian dibawa ke rumahnya, disampaikanlah kepada istrinya,
ya, Dek, kita muliakan tamu Rasulullah ini. Tapi kata istrinya, kita nggak punya makanan kecuali hanya sesuap nasi saja yang akan kita makan. Kata suaminya, nggak usah keras-keras. Ya, dipersilakan masuk, ya, kemudian dipersilakan menginap di rumahnya terlebih dahulu, kemudian dia bersama istrinya ke belakang. Ayo kita siapkan makanan. Sampai malam hari tiba, tidak ada makanan kecuali sesuap nasi yang mereka miliki. Maka kemudian nasi itu diberikan kepada tamunya, layaknya begitu melimpah makanan, kemudian dihidangkan. Setelah dihidangkan, lampu dimatikan, ceklik, yang bagian selain yang miliknya dia. Kemudian ketika itu dia mengambil entah semacam piring atau bejana lah untuk makan itu, kemudian diketok-ketokkan, ting 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 ting, seperti bunyinya orang lagi makan. Padahal mereka nggak punya makanan. Terdengar sama tamunya ini, oh berarti dia sama-sama makan. Dia makan. Gambarannya sampai seperti itu, ya, memiliki, ya, satu-satunya makanan diberikan juga sama dia. Bahkan sejarah tidak pernah mengulang lagi sampai hari kiamat. Tidak akan pernah terulang sejarah seperti yang dipersaudarakan oleh Rasulullah bainal muhajirin wal ansar. Kisah yang sangat ma'ruf, yaitu Rasulullah mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan sahabat Ansar yang namanya Sa'ad bin Rabi. Abdurrahman bin Auf ini kan terkenal kaya. Dia pengusaha miliarder. Ketika dia berangkat ke Madinah, dia tidak membawa harta sepeser pun. Semuanya dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Sampai di Madinah dia dalam kondisi nol. Maka Rasulullah SAW mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan sahabat Ansar namanya Sa'ad bin Rabi. Dipanggil berdua, aku persaudarakan dirimu, ya, dengan Sa'ad bin Rabi menjadi saudara. Sampai-sampai waktu itu belum turun ayat tentang pengharaman atau penghapusan hak waris karena persaudaraan. Itu satu dengan yang lain itu berhak mewarisi, ya, berhak mewarisi. Sa'ad bin Abdurrahman bin Auf kalau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, maka keduanya ini berhak mewarisi. Berhak mewarisi. Bagaimana tidak? Bayangkan Sa'ad bin Rabi ketika dipersaudarakan sama Abdurrahman bin Auf, maka dia mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, ya, karena engkau sudah menjadi saudaraku, maka sekarang, ya, apa yang menjadi milikku adalah milikmu. Hartaku 50% aku bagi denganmu, dan aku juga 50%. Terus yang kedua, aku punya 2 istri. Pilih mana yang kamu paling minati di antara 2 istriku ini, pilih. Aku ceraikan dia, habis masa idahnya panjenengan nikahi mantan istriku itu. Ada, Pak, terulang kira-kira sejarah persaudaraan yang dibangun sama Rasulullah seperti itu. Sampai hari kiamat gak akan mungkin terulang. Jenengan ada yang punya 2 istri? Belum semua, ya? Sama. OTW. Itu suruh milih, ya. Disuruh milih. Rela jenengan, istri jenengan. Bukan dikasih yang terjelek loh, Pak, ya. 2 istri, suruh milih. Yang paling cantik yang mana menurut jenengan? Silakan ambil. Saya ceraikan dulu, habis masa iddah nikahi. Sampai seperti itu. Ini gambaran pembinaan Rasulullah terhadap Muhajirin dan Ansar di dalam mempersaudarakan. Dalam mempersaudarakan begitu sangat kuat. Makanya persatuan itu adalah modal daripada kekuatan utama kaum muslimin.
modal kekuatan. Maka Rasulullah ketika bisa berhasil mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, dan juga berhasil mempersaudarakan Aus sama Khazraj, maka Rasulullah itu menjadi orang terkuat di Madinah. Karena Aus sama Khazraj ini adalah suku-suku yang besar, dan Yahudi itu tepuk tangan kalau Aus sama Khazraj ini berperang. Datangnya Rasulullah itu merugikan banyak pihak. Di antara yang dirugikan adalah orang Yahudi, kemudian orang-orang musyrik yang kemudian berubah menjadi orang-orang munafik yang dikomandoi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Loh, ini sejarah, Pak. Rasulullah ini membina karakter-karakter bersaudara. Nah, itu loh yang saya inginkan, bagaimana sekolah-sekolah itu menanamkan karakter persaudaraan itu semacam itu. Antara satu kelas dengan kelas yang lain, antara ya sesama teman satu kelas, antara kakak kelas dengan adik kelas. Itu Masya Allah. Kalau bisa membentuk persaudaraan yang seperti diajarkan Rasulullah, itu Indonesia ini akan menjadi kuat. Sebab kenapa? Mereka yang kita ajari di sekolah-sekolah dengan persaudaraan semacam ini, mereka akan menjadi masyarakat Indonesia luas. Dan mereka akan peduli dengan saudaranya masing-masing sesama muslim. Tapi ketika di sekolahan itu kok sudah ya bully-bulian, sudah geng-gengan, sudah asobia, grup-grupan antara sana dan sini, itu naudzubillah. Naudzubillah min dzalik. Masya Allah. Nah, ini ya perlu kita perhatikan dan perlu kita tanamkan kepada anak-anak didik kita. Watlub, kita lanjutkan ya. Watlub lahum minar rohati ma tatlubuhu linafsika. Watlub lahum, dan ya mintalah kepada mereka minar rohati, dari waktu istirahat, mata telubuhu linafsik, apa yang kamu minta juga untuk dirimu. Artinya kita memberikan kesempatan teman-teman kita istirahat, sebagaimana kita itu memposisikan diri kita itu minta istirahat. Kalau saudara-saudara kita itu butuh istirahat, maka kita pun juga butuh istirahat. Kalau kita itu istirahatnya nggak pengen diganggu, ya mereka juga nggak pengen diganggu. Sering kali kalau saya menangani anak kadang berkelahi di kelas itu, selalu saya panggil. Yang berkelahi 2 anak saya panggil. Kalau butuh saksi saya panggil saksi. Nah, kenapa kamu berkelahi? Siapa yang salah? Saya cari yang salah. Setelah yang salah itu saya cari, dapat. Kenapa kamu melakukan itu? Bolehkah itu ya di dalam ajaran agama Allah? Bolehkah mendolimi temannya? Bolehkah menghina sahabatnya? Bolehkah jiwit temannya? Selalu jawab enggak. Siapa yang sering mendolimi temannya, maka dia akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Gitu kan? Tapi saya imbali ya, tapi kamu bisa selamat dari neraka kalau kamu itu minta maaf sama dia. Mau? Iya Ustaz, iya Ustaz. Akhirnya nggak disuruh, ya sudah. Kalau kamu mau bebas dari neraka, kamu minta maaf. Akhirnya langsung maaf, rambul-rambulan. Terus begitu, harus disadarkan. Jadi anak ini tidak perlu dihukum, tapi perlu disadarkan otaknya. Gak kemudian ketika ada perkelahian dibawa jewer karo jejet digepuk. Ya ini gak mendidik. Tapi harus disadarkan dan diberi ilmu kepada mereka, karena mereka belum tahu ya. Nah,
Kemudian fa'idha tola'al fajru, maka apabila tola'al fajru, waktu subuh telah tiba, wastaiqatta li'adai faridhatis shalah, dan kamu bersiap-siap untuk menegakkan kewajiban sholat subuh, fa'aikid ikhwanaka, maka bangunkanlah saudaramu, birifkin, dengan rifkin, kelembutan, walutfin, dan sama, pelan-pelan, kelembutan, kasih sayang. Jadi saudara-saudara kita di dalam satu tempat tinggal, satu pondok, itu diantara saling tolong menolongnya itu adalah membangunkan sahabat-sahabat kita untuk selalu menegakkan syariat Allah, terutama sholat. Diajak sholat. Rasulullah SAW sendiri kan beliau memerintahkan kita seperti itu. Unsur akhaka dzaliman au madluman. Tolonglah saudaramu baik dalam kondisi dia mendolimi atau didolimi. Dalam kondisi mendolimi, cara menolong kita seperti apa? Misalkan ada teman kita memukul orang lain, kita harus tolong dengan cara apa? Mencegah dia. Jangan sampai memukul orang lain, jangan sampai menganiaya, jangan sampai mendolimi. Ketika kondisi saudara kita itu terdolimi, maka kita menolongnya itu dengan cara membebaskan dia dari kedoliman tersebut. Nah, di antara teman kita yang terdolimi itu adalah yang ketika waktu subuh tidak bisa bangun. Dia terdolimi. Siapa yang mendolimi? Setan. Nah, setan itu adalah aduwwun lakum, adalah musuh bagi kita. Lah ini sedang mendolimi saudara kita yang tertidur nggak bisa bangun, sholat tahajud nggak bisa bangun, sholat subuh nggak bisa bangun. Maka kita tolong dibebaskan dari kedoliman itu, dibangunkan. Termasuk hari ini mungkin lingkup yang lebih besar adalah saudara-saudara kita di Palestina, di mana mereka terdolimi, maka kita harus menolong mereka dengan cara apa? Dengan cara yang kita bisa, mastata'tum. Yang kita bisa apa? Yang kita bisa adalah infak secara harta, silakan infak. Yang kita bisa hanya sekedar pembelaan aksi, kita lakukan aksi. Yang kita bisa ngonten, yang ngonten itu untuk membela Palestina, ngonteno. Apa yang kita bisa? Maka kalimat wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihadlah kamu dengan harta dan jiwamu, itu diantara makna anfus, jiwa, itu adalah makna badlul juhdi wa taqah, mengerahkan seluruh tenaga untuk diarahkan dalam tegaknya jihad itu. Apa yang kamu bisa? Mengerahkan seluruh tenaga itu apa yang kita bisa? HP menjadi senjata kita, kita pakai HP ini. Kemudian tulisan menjadi senjata kita pakai. Kemudian lisan kita menjadi senjata, kita pakai untuk semuanya, untuk menolong saudara kita. Kalau kita mendengar cerita tentang Mu'tasimbillah, waktu pemerintahan Mu'tasimbillah, ada seorang wanita yang dijambak jilbabnya oleh pasukan salib. Kemudian dia berteriak, "Wah, Mu'tasimah!" di negeri Armenia. Maka teriakan wanita itu, "Wah, Mu'tasimah!" berteriak, "Wahai Mu'tasimbillah, aku didolimi di sini, minta tolong, minta tolong." Sekian hari terdengar teriakan itu sampai ke telinga Mu'tasimbillah. Maka pemerintah Mu'tasimbillah itu menyiapkan pasukan, dan Armenia itu diluluh lantakkan oleh Mu'tasimbillah gara-gara satu jilbab. Nah ini loh hak saudara, sesama saudara itu begitu.
saling tolong menolong. Belum lagi kejadian di Madinah. Di Madinah itu kan ada orang Yahudi dari Bani Quraidah sama Bani Qainuqa. Iki wong paling usil pancene Yahudi. Sejak dahulu di setiap keributan di dunia ini nggak lepas dari keribut taktiknya orang Yahudi. Nah, termasuk di Yahudi itu di pasar Bani Qainuqa itu ada salah seorang wanita yang juga digoda, jilbabnya diideki. Ketika wanita ini berdiri, maka jilbabnya terlepas, kelihatan auratnya. Seketika itu dilihat oleh seorang muslim laki-laki yang melihat saudari perempuannya digitukan, dia langsung meloncat dan membunuh laki-laki yang menggoda perempuan itu. Ketika laki-laki itu meninggal, Yahudi ini, maka teman-teman Yahudi yang lain ngerutuk satu orang muslim ini dan akhirnya meninggal. Karena sebab itu Bani Qainuqa langsung dihajar sama Rasulullah, diusir dan tidak boleh tinggal di kota Madinah lagi. Ini Masya Allah ya. Nah ini loh persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah, itu luar biasa. Nah persaudaraan ini modal persatuan yang paling besar ya di kalangan kaum muslimin. Tapi hari ini persatuan kita, persaudaraan kita itu dipecah-pecah, diacak-acak, dibentur-benturin antara satu dengan yang lain, kelompok satu dengan yang lain, bahkan yang sampai kelompok-kelompok agama itu pun dibentur-benturin dengan satu pendapat, satu pemahaman yang sifatnya furu'iyah, cabang, fikih dan seterusnya. Perbedaan pendapat saja dibesar-besarkan supaya mereka berpecah belah. Sehingga apa? Mereka lupa dengan persaudaraan. Sampai-sampai ada di luar kelompok kami, dia bukan saudara, dia bukan saudara kami. Nah ini naudzubillah. Nah ini ya mengacu kepada penanaman awalnya itu di sini ya, di pendidikan dasar ya. Bahkan di masjid-masjid, di pendidikan-pendidikan Islam, inilah yang bisa memberikan solusi. Wahafidhu ala sholati fi jama'atin, dan jagalah ala sholati atas sholat fi jama'atin ya, dengan berjamaah. Fa inna sholatal jama'ati, maka sesungguhnya sholat berjamaah itu afdalu minas sholati afdada, lebih utama dari sholat sendirian ya. Kita habiskan sekalian. Ya bunayya, wahai anakku, idza ista'ana bika, apabila ista'ana bika ahadu ikhwanika, salah seorang, ista'ana meminta tolong, bika kepadamu, ahadu ikhwanika, salah seorang ikhwanika, saudara-saudaramu. Jadi kalau dijadikan satu, apabila salah seorang di antara saudaramu meminta tolong kepadamu ala amalin la yastati'ul qiyama bihi wahdahu, atas sebuah pekerjaan la yastati'u, yang dia tidak mampu al-qiyam, untuk melakukan pekerjaan itu wahdahu, sendirian, fala tabkhal, jangan kamu pelit bimusa'adatihi, untuk menolongnya. Ayo wayahe kerja bakti ngecor ya, pondok pesantren aliman ngecor, orang ngecor diumumno gak ono wong teko ya, nulis jodoh. Ini apa namanya, pertolongan ini itu penting saudara sekalian, ikhwan sekalian. Kenapa? Karena ini bentuk daripada persaudaraan. Tidak siapapun ya, tidak kemudian ngecor saja ya, kemudian barangkali di antara kita juga ada yang minta tolong apa ya, sesuatu apa ya. Maka kita kalau ada dan kita mampu, maka kita tolong dia. Jangan sampai pelit dengan memberikan pertolongan. Wa iyyaka an tudhira lahu annaka sahibul fadl
wa iyyaka, dan jangan sampai kamu antudhira, menampakkan lahu, pada dirinya, annaka sahibul fadli, bahwa sesungguhnya kamu adalah yang paling utama, alaihi, atas dirinya, bihadhil musa'adati, dengan pertolongan ini. Wah, iki nek gak aku sing ngelakoni, gak aku sing nulung, gak ngarono sing iso, nggak boleh. Ya nolong aja. Ya, tidak perlu menampakkan bahwa aku yang paling bisa. Ya bunayya, wahai anakku, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani. Satu orang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dun. Yang satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Saya merenungkan hadis ini. Kenapa Rasulullah SAW itu mengumamakan kuatnya persaudaraan orang Islam dengan bangunan? Kita bayangin bangunan musola ini saja. Ya, bangunan musola ini kita bayangin. Kenapa dengan bangunan diumpamakan oleh Rasulullah? Karena bangunan ini ya, di samping satu dengan satunya itu saling menguatkan, ada di antara mereka dari bahan-bahan bangunan ini yang tidak terlihat tapi dia sangat menguatkan. Di dalam cagak-cagak ini ada apa, Pak? Ada pasir, ada kreca, ada besi. Tapi yang terlihat, dan semen. Yang terlihat apa? Ketika dilihat oleh manusia, yang terlihat apa? Keramik, pelamir, ya, kayu, cat. Ini yang terlihat. Tapi yang tidak terlihat justru itulah yang menjadi kekuatan utama bangunan ini. Semen, kreca, pasir, besi. Artinya apa? Artinya memberikan pesan kepada kita, ya, kekuatan, ketenaran itu tidak menjadi sesuatu yang paling utama sebuah tujuan. Tapi ya, justru ketika kita tidak terlihat tapi kita menguatkan, itulah yang kita inginkan. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita itu apa sih? Di mata orang itu nggak dilihat, nggak viral, nggak ada mambune, nggak ono. Tapi ya, dia itu menguatkan dari sisi yang lain walaupun dia tidak terlihat. Ya. Sodako, harta, hanya transfer hamba Allah. Kita kok sombong, kok tiba-tiba saldo ini begitu membengkak, nggak tahu siapa yang ngirim. Ya bisa jadi orang-orang seperti inilah yang justru menjadi besi, menjadi kreca, menjadi ya semen yang ada di dalam bangunan-bangunan ini. Yang tanpa mereka itu bangunan ini pasti roboh. Biidznillah. Jadi ini sangat memukul kita ya, bagi orang-orang yang punya andil mungkin besar di dalam Islam, kemudian dia pengen nampak begitu, ini juga tidak bagus. Maka justru yang lebih kuat adalah ketika mereka yang tidak nampak, justru mereka adalah yang memperkuat sebuah persatuan. Ini selaras, hadis ini ya, selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal, ya, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Dan orang-orang kafir itu dengan orang kafir yang lain, ba'duhum, ya, di antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain itu mereka bersatu. Walladzina kafaru ba'duhum li ba'din, ya, itu bersatu. Terus lanjutan ayat itu kata Allah, illam taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika kamu nggak bersatu juga seperti layaknya orang kafir satu dengan yang lain bersatu, maka ya kamu akan mendapatkan fitnah yang besar di muka bumi. Wa tadhhabu rihukum, dan kekuatan kaum muslimin akan hilang. Jelas persatuan umat Islam kalau sudah hilang,
adanya hanya perpecahan, saling hujat sana sini, ya, dan justru tidak ada maslahat yang besar ketika menghujat sana sini, perang lewat media sosial, sana salah, sana sini salah, semuanya itu masya Allah yang ada hanya sebuah perpecahan. Maka ini penting untuk kita perhatikan supaya kita ini ya mudah untuk bersatu bersama kaum muslimin ya, dan saling tolong menolong antara sesama saudara kita. Nah, ini maka saya jelaskan bagaimana ya penerapan di dunia anak-anak, bagaimana penerapan persaudaraan di dunia kita yang sudah dewasa, supaya kita bisa menyikapi ya sebuah perbedaan dan juga kita bisa lebih mengedepankan persatuan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu, alhamdulillah selesai bab 5. Kita lanjutkan insyaallah besok di bab ke-6. Ada pertanyaan, Pak? Nggih, monggo. Ini hanya sharing. Oke. Saya pernah menangani anak pondok ya, terutama tentang sakit pendidikan. Nah, ada yang apa ini hormonnya keluar, adanya mundur-mundur. Anak ini saya tanya, ternyata di pondok lain itu bilangnya dia itu dijauhi dengan teman-teman. Luar biasa, sampai segitu. Padahal itu ya penyakit menular, hanya penyakit infeksi. Apakah ada di pondok Al-Himah ini seperti itu dan solusinya bagaimana? Sebab banyak anak yang pendidikan, banyak anak yang pendidikan itu tidak boleh keluar atau tidak boleh diobati. Nah, akhirnya bisa menular kepada anak yang lain. Dan beban psikologi juga. Itu bagaimana solusinya kalau ada orang anak yang sakit seperti itu harus ditetapkan, harus supaya tidak menular kepada anak yang lain. Nggih, matur suwun. Jadi seperti Gudiken ini kayak menjadi santriku kayak penyakit wajib kayak. Saya dulu mondok pun begitu, ya, Gudiken, ya. Di sini pun tidak bisa lepas dari Gudiken, gatal-gatal, ya. Tapi yang saya rasakan di sini itu tidak selalu. Hanya pertama-tama ketika anak pertama kali tahun ajaran baru gitu ya mondok ya, itu pertama-tama kayaknya apa ya, perpindahan tempat tinggal mereka ke tempat pondok ini harus ada penyesuaian kulit yang bersentuhan dengan apa air yang ada di sini atau dengan teman-temannya yang lain, entah bagaimana. Jadi rata-rata yang sering Gudiken itu adalah yang murid baru. Nah, ketika ada hal semacam itu bagaimana? Alhamdulillah sampai semacam ini, sampai hari ini belum pernah ada paham kita bahwa itu adalah malah saya baru tahu ya kalau ada anggapan penyakit Gudiken itu menular. Tapi ya di sini itu tidak ada paham seperti itu. Bahkan di sini setiap kali ada yang Gudiken langsung diberikan kelonggaran untuk izin. Orang tua mau memeriksakan, monggo langsung. Kalau orang tua nggak memeriksakan pun kita yang memeriksakan, kita bawa. Apalagi kalau sudah sampai banyak gitu ya Pak, ya harus diperiksakan. Jadi dan tidak ada kemudian justru dijauhi, justru dirawat. Kalau nggak dianu ya langsung diperiksakan. Oh alhamdulillah. Kalau dijauhi, ini di sisi lain sudah dia kena cobaan gitu, sisi lain dia kena beban psikologis. Ini pukulan mental juga. Nah itu yang menghancurkan mental juga itu. Ya, anak ketika dijauhi, ketika sampai anak-anak itu menjadi ada yang linglung atau ada yang cenderung apa diem terus, itu ya di antara penyakitnya gara-gara banyak dijauhi dari teman-temannya. Kalau yang sering itu murid baru, ya. Kalau murid lama kayaknya sudah menter deh.
adaptasi ya, baru adaptasi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, jazakumullahu khairan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk ikhwan sekalian, insyaallah di minggu depan ya, tepatnya di setiap insyaallah malam Rabu dan malam Kamis, channel Al-Iman Media akan mengadakan kajian online ya, yang membahas tentang masalah problematika keluarga, dan itu nanti bisa disaksikan panjenengan ketika di rumah bisa ya, dan mau langsung menanyakan lewat online itu pun langsung bisa. Insya Allah nanti linknya akan di-share sama Al-Iman Media di grup Majelis Ta'lim, insya Allah. Ya, permasalahan keluarga monggo di-sharingkan di sana, insya Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.